Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energy. Baik follower Ethos Energy dan Katua Institut dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, hari ini kita berbicara mengenai gempa bumi. Rencana kita pada tanggal 2 Maret mengundang akademisi dan pakar gempa, yaitu Profesor Dr. Badrul Mustafa Kemal. Beliau sudah sangat banyak penelitian, kemudian juga menjadi rujukan masyarakat Sumatera Barat mengenai gempa ya. Baik, sebelum kita berbicara dengan beliau, kita akan sedikit pengantar dari saya. Apa itu gempa? Gempa adalah sebuah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akibat akumulasi energi, penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari lempeng-lempeng tektonik ya. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi ya. Ada beberapa parameter gempa bumi yang perlu kita ketahui ya teman-teman follower Ethos Energy. Biasanya ada parameter origin time atau waktu terjadinya gempa bumi. Kemudian kita juga perlu parameter yang lain, lokasi gempa bumi atau yang disebut epicenter. Kemudian kedalaman pusat gempa bumi atau depth. Kemudian yang terakhir kekuatan gempa bumi, magnitude atau yang disebut skala Richter satuannya ya. Kemudian karakteristik gempa bumi. Nah, biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, terjadi pada lokasi tertentu. Nah, akibatnya dapat menimbulkan bencana seperti tsunami, longsor, gedung runtuh ya. Kemudian berpotensi secara terulang lagi. Kemudian belum dapat diprediksi, belum ada yang bisa prediksi. Kemudian tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi, tentu dengan kita tingkatkan pengetahuan kita. Kemudian mengapa sih gempa bumi terjadi? Ya, gempa bumi terjadi kalau kita lihat secara teori ya, ada namanya lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik ini menurut teori permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang besar. Lempeng tektonik itu adalah segmen yang keras dari kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Nah, oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Dari perbatasan lempeng-lempeng tektonik ini merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang bisa menyebabkan gempa bumi, gunung berapi meletus, dan kemudian pembentukan dataran tinggi. Nah, teori tentang lempeng tektonik ini merupakan kombinasi dari teori sebelumnya, yaitu teori pergerakan benua atau continental drift, kemudian pemekaran dasar samudra atau sea floor spreading ya. Ya, jadi ada beberapa teori yang mengenai lempeng tektonik ini. Kemudian follower Ethos Energy dan Katua Institut dimanapun berada, lapisan paling atas bumi yaitu litosfer merupakan batuan yang relatif dingin, dan bagian yang paling bawah paling atas berada pada kondisi padat dan kaku. Di bawah lapisan ini terdapat batuan yang jauh lebih panas yang disebut mantel. Lapisan ini sedemikian panasnya sehingga dalam keadaan tidak kaku, sehingga dapat bergerak sesuai dengan proses pendistribusian panas yang kita kenal sebagai aliran konveksi. Lempeng tektonik yang merupakan bagian dari litosfer
padat dan terapung di atas mantel itu ikut bergerak satu sama lainnya. Nah, ada 3 kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik. Ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan bergerak relatif terhadap lempeng yang lain, yaitu apabila kedua lempengan saling menjauh, saling mendekat atau collision, atau saling geser. Nah, ada 3 kemungkinan itu. Nah, dan semuanya bisa mengakibatkan gempa bumi. Jika 2 lempeng bertemu pada suatu sesar, keduanya dapat bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser. Nah, umumnya gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia, namun terukur sebesar 0 sampai 15 cm per tahun. Kadang-kadang gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci, sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik itu tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan mendadak yang kita sebut sebagai gempa bumi. Nah, itu teorinya. Nah, kemudian Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik itu tadi. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ada 3 ya jalur lempeng di Indonesia. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif terhadap ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng tersebut berada di laut, sehingga terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Sehingga Indonesia juga sangat rawan dengan tsunami, ya. Seperti yang terjadi di Aceh, kemudian Pangandaran, ya. Belajar dari pengalaman kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh, Pangandaran, dan daerah lainnya yang telah mengakibatkan korban ratusan ribu jiwa serta kerugian harta benda yang tidak sedikit, maka sangat diperlukan upaya-upaya mitigasi baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, teman-teman follower Ethos Energy dimanapun berada, mengingat terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi dengan tsunami, maka selang waktu tersebut dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mitigasi bencana tsunami dengan membangun sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau Indonesian Tsunami Early Warning System, bahasa Inggris lah ya, padahal intinya sama. Nah, akibat gempa bumi ya, akibatnya apa aja nih? Nah, terjadi getaran, kemudian tanah itu berguncang ya, kemudian terjadi likuifaksi atau terjadinya pencairan struktur tanah sehingga bisa terjadi longsor seperti di Palu. Kemudian longsoran tanah, kemudian terjadi tsunami, kemudian ada juga bahaya sekunder yang lainnya seperti kalau gedung runtuh bisa terjadi arus pendek, kemudian pipa bisa bocor sehingga bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan akibat gempa bumi itu apa saja? Nah, faktornya pertama kekuatan gempa bumi itu sendiri. Jika dia kuat, ya dia akan destruktif sekali ya. Kemudian kedalaman gempa bumi, kalau dia makin dalam relatif aman, tapi makin dangkal dia akan berbahaya, terjadi tsunami. Kemudian jarak hiposentrum dengan bumi, ya jarak pusat gempa ke misalnya ke posisi kita ya, makin dekat makin berbahaya. Kemudian lama getaran gempa bumi. Kemudian kondisi tanah ya, kalau lunak berbahaya sekali, bisa longsor. Kemudian kondisi dan desain bangunan ya, jika desainnya tidak standar maka itu akan berbahaya, bisa rubuh bangunannya. Baik, itu dari kita pengantar mengenai gempa bumi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan
Jangan lupa tanggal 2 Maret 2022 hari Rabu jam 20 kita undang pakarnya Profesor Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal DEA. Jadi stay tune bersama Ethos Energy, pantengin terus channel YouTube kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.